Tuhan taruh di hati saya pada saat kita menyembah. Catatan firman Tuhan yang berkata mengenai seorang lumpuh yang sudah 38 tahun menderita kelumpuhannya. Sementara tiap-tiap kali ada saja lawatan Tuhan bekerja di pinggir kolam itu. Di dalam kolam itu yang menggetarkan airnya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam air yang bergetar itu dijamah, disembuhkan. Yesus hadir di tempat itu dan berjumpa dengan orang lumpuh tadi. Pertanyaannya sederhana, Yesus katakan, "Do you want to be healed?" Apakah kamu mau disembuhkan? Orang lumpuh itu berkata, "Tidak ada orang yang bawa aku masuk ke dalam air itu." He failed to recognize that God is present. Dia gagal menyadari bahwa Yesus, tabib penyembuh agung itu, sedang berdiri di depannya. Sang penyembuh, sang pencipta, sedang berdiri di depan dia. Bapak, Ibu, Saudara, sedang ada goncangan air di tempat ini. Something is stirring in the spirit. Ada sesuatu yang sedang bergetar di tempat ini. God, Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru dan fresh di tempat ini. Sementara kita memuji menyembah Dia, God is touching. Tuhan sedang menjamah, sedang menyembuhkan karena Anda sedang berdiri di hadirat Allah. You are standing. You are standing on holy ground. Anda sedang berdiri di tempat yang kudus itu. Saudara, kalau Anda recognize, kalau Anda menyadari Tuhan hadir di tempat ini, maka whatever, apapun permasalahanmu, apapun sakit penyakitmu, ketahuilah tangan Tuhan menjamah Anda. Tangan Tuhan menjamah Anda. Lebih dari sekedar jamahan fisik, saudara buka hatimu, izinkan Tuhan menjembuhkan, menjamah hati saudara. Luka-luka yang tidak bisa dilihat orang, ketimpangan-ketimpangan yang tidak bisa dilihat orang, karena ada di dalam hati. Saya berdoa, tidak ada yang terlewatkan. Jangan seperti orang lumpuh itu yang berkata 38 tahun dan tidak ada orang yang bawa aku masuk ke dalam air itu. Saudara tidak perlu dibawa orang masuk ke dalam air karena hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara yang datang dengan masalah yang menahun, dengan sakit penyakit yang menahun, dengan luka hati yang menahun, katakan aku tidak mau pulang bawa luka yang sama. Di tempat ini saudara berperkara dengan Tuhan dan katakan, Tuhan aku mau pulang sembuh. Aku gak mau kayak gini terus. I want to go home healed. Aku mau pulang sembuh. Sembuh karena di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus ada lawatannya, ada jamahan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Lord, do it again. Lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Lawat gerejamu, lawat dan sembuhkan. Mari Tuhan bebat, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan yang mati, Tuhan bangkitkan yang mati, Tuhan jamah yang tawar hati dalam nama Yesus. Hati yang tawar Tuhan jamah, kembali berkobar-kobar bagi Allah. Jamah dalam nama Yesus, kembali berkobar-kobar bagi Allah. Stir up in the spirit. Kobarkan in the spirit, Lord. Kobarkan in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, sehingga revival terjadi di hidup kami. Kebangunan rohani terjadi di hidup kami. Hati yang suam-suam, mari Tuhan sentuh, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kembali terbakar, kembali berapi-api bagi Allah. Bangkitkan kami yang lumpuh secara rohani. I say rise up and walk again.
bangkit dan berjalan lagi, bangkit dan melompat, bangkit dan berjalan lagi di dalam nama Yesus. Oh glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlewatkan. Kami bukan lagi orang-orang lumpuh, kami berdiri tegak dan siap mewartakan kebaikan Allah bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, di hadirat-Mu ada sukacita, di hadirat-Mu ada kelepasan, di hadirat-Mu ada pemulihan. I give you glory. Aku beri segala puji, hormat, kemuliaan. Karena Kau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang berdiri di pinggir kolam itu, berdialog dengan orang lumpuh itu, adalah Tuhan yang sama yang hadir bersama-sama kami hari ini. Terima kasih buat lawatan Allah. I speak it forth. Lawatan Allah pada hari ini terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan lebih dulu untuk Tuhan apa yang Kau akan kerjakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya. Katakan, aku terima lawatan Allah. Praise God. Toh sama kiri kanannya ada lawatan Tuhan akan terjadi. Oh glory, haleluya. I was going to sing tadi tuh. And we are standing on holy ground. Oh glory. Berapa yang saudara dilawat Tuhan? Saudara, something is lifted. Amen. Saya mesti ucapkan terima kasih lagi sama worship team ini. Wow. What a very good impression ya. Puji Tuhan. Saya dari ibadah pertama tadi sudah dilawat Tuhan. God is good. Amen. God is good. Berapa yang di antara saudara mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Ada? Banyak sekali. Saudara kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan dan tadi saudara angkat tangan, artinya saudara punya modal untuk cerita. Betul nggak? Ya, modalnya apa? Ya saudara udah alami sendiri, jadi tidak sedang mengutip perkataan orang. Ya, puji Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara yang menyimak juga secara online. Saya tahu ini ada live streaming dan juga akan ada rekaman yang akan tinggal di channel GBI Dan Mogot. Jadi tidak hanya hari ini tapi di hari-hari ke depan. Kalau saudara menyaksikan ibadah dan diberkati dengan pujian penyembahan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi ruangan dan waktu. Ya, jadi artinya akan terus Tuhan bisa menjamah orang-orang di berbagai pelosok-pelosok negeri, di berbagai penjuru dunia, yang banyak orang Indonesia diaspora ya, di mana-mana bisa menyaksikan channel ini. Saudara-saudara yang punya keluarga di luar kota, di luar pulau, mungkin ada anak-anak yang sedang kuliah di luar negeri, bisa kasih link ini, mereka bisa saksikan, mungkin tidak di jam ini, tidak di hari ini, bisa di hari-hari yang lain. Dan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Tuhan kita tidak terbatas dengan ruangan dan waktu. Puji Tuhan. Saudara, pada hari ini saya ingin berbagi mengenai beyond the walls atau keluar dari tembok ya, melampaui tembok-tembok. Tembok-tembok yang dimaksud di sini tentu adalah tembok-tembok gereja, saudara. Tembok ruangan ibadah kita. Dan kita melayani Tuhan yang sanggup bekerja melampaui ruangan-ruangan bangunan ibadah kita. Amin. Karena gereja sejatinya adalah orangnya, bukan gedungnya. Dulu ada lagu sekolah minggu bilang begini, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Saudara gak ada yang satu angkatan sama saya ya? Oh memang ini generasi baru, ini pabrikan baru nih kayaknya nih. Kalau yang seangkatan sama saya tahu lagu itu. Ya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah, nah yang nyamber itu angkatan saya. Gereja adalah orangnya. Dulu itu anak-anak sekolah minggu lagunya begitu. Jadi tidak pernah berubah kemudian bergeser gereja adalah gedung. Gereja adalah orangnya. Dan bulan Oktober ini adalah bulan penginjilan dan misi bagi Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan kita ada di penghujung bulan Oktober ya. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah gereja ini saudara. Untuk mau menyuarakan hal yang sama ini. Beyond the walls.
Minggu lalu saya melayani di Daan Mogot, Kosambi Baru. Itu pertama kali saya ke sana. Saya udah mondar-mandir Daan Mogot ya, RKD Mall. Pernah satu hari itu 6 kali saya pelayanan, saudara. Aku udah kayak setrika. Gitu kan. Puji Tuhan, anugerah Allah menopang saya gak tumbang tuh di ibadah yang kelima atau keenam, saudara. Anugerah Tuhan. Makanya tadi saya didoakan di sini bilang tangguh. Iya, amin. Tangguh, beneran tangguh. Ya, tapi Kosambi Baru tuh baru minggu lalu. Nah, waktu datang di sana saya udah dikasih tahu sama tim penggembalaannya, dikatakan, Bu, di tengah ibadah jangan kaget, akan ada signs and wonders. Maksudnya apa nih signs and wonders gitu kan. Ternyata signs and wonders itu adalah pengerja-pengerja yang kemudian akan bangkit berdiri dan keliling mendoakan jemaat. Jadi bilang, Ibu jangan kaget, Bu. Oke. Saya bilang, ini hati saya udah deg. Wah, keren gitu kan. Benar, masuk di ruang ibadah dikatakan lagi, Bu, di tengah ibadah nih, Bu. Saya bilang, iya, oke. Terus tanya gini, Ibu mau ikutan gak? Gak mau lah, saya ngapain ikutan? Kalau aku ikutan juga jemaat mau didoain saya, jangan dong. Kalian bergerak, aku akan menopang. Aku akan tetap di kursi dan menopang kalian berdoa. Benar saudara, di tengah pujian penyembahan tuh, itu signs and wonders. Jadi mereka berdiri, mereka doain. Aduh saudara, memang aku cuma lihat-lihat begini kan. Tapi saya tidak bisa pungkiri betapa hati saya itu berbuncah-buncah dengan kekaguman, dengan kebanggaan yang luar biasa. Saya sudah lama menanti-nantikan itu. Ya. Dan saya begitu bangga bahwa para pengerja GBI Daan Mogot bangkit mendoakan jemaat. Tepuk tangan dulu. Ya, karena memang tanda-tanda ini Alkitab berkata akan menyertai orang-orang percaya. Itu tidak eksklusif hanya untuk golongan tertentu saja yang berdiri di belakang mimbar. Tidak, itu untuk semua kita orang percaya. Kalau bukan sekarang kapan lagi kita mau bergerak. Jadi pengerja-pengerja mendoakan jemaat tuh keren sekali. Saya bilang dari pengerja mendoakan jemaat, nanti jemaat saling mendoakan satu sama lain. Lalu kemudian jemaat kemudian semakin berani dan berdoa bagi orang-orang di luar tembok gereja. Wah, kalau itu udah terjadi saudara, betapa dahsyatnya. Kota ini akan mengalami lawatan Allah. Dan lawatan Allah artinya jadi tidak lagi dibatasi, dikungkung oleh tembok. Lawatan Allah akan terjadi di pasar-pasar, di mall, di kampus, universitas, sekolah-sekolah, kantor-kantor, pabrik-pabrik saudara. Akan ada lawatan Allah. Seperti zaman yang tertulis di Alkitab. Zaman kisah para rasul, bahkan zaman Yesus melayani saudara. Itu kan Matius, penulis Injil Matius kan namanya Levite. Dia tuh namanya Lewi saudara. Dia kerjanya apa? Pemungut pajak. Saudara percaya kantor pajak bisa dilawat Tuhan? Wah saudara, itu Matius lagi ada di booth. Matius itu lagi mungut pajak pada hari itu. Lalu Yesus berkata, come and follow me. Wah keren ya minta ampun. Jadi di kantor pajak pun orang bisa dilawat Allah mendengar suara Tuhan memanggil. Haleluya saudara. Dan kita ada di generasi itu saat ini. Kita ada di generasi di mana hujan awal dan hujan akhir double akan bekerja. Kita ada di generasi di mana orang-orang percaya akan bergerak di seluruh dunia. Untuk menyatakan kemuliaan Allah sebelum gereja dijemput oleh Tuhan di awan-awan permai. Di seluruh dunia roh Allah yang seangkatan sama saya bisa nyanyi. Jadi hati-hati kalau kau ikut nyanyi seangkatan sama saya. Itu angkatan apa? Angkatan babe gue gitu. Kalau yang gak tahu ya apa lagu itu? Ada, lagu itu dulu ada. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia itu kegerakan orang-orang kudus. Yang kemudian mewartakan betapa dahsyatnya Allah. Jadi saudara yang namanya kesembuhan ilahi tidak lagi, memang bukan di dalam gedung. Nah siapa para pesertanya ini, partisipannya? Siapa partisipannya? Saudara jangan tunjuk saya, saudara mesti tunjuk dadamu sendiri. Nah, kalau tadi di ibadah pagi saya juga mau setel di sekarang. Saya mau tanya, saudara mau gak berguna hidupnya buat Tuhan? Yang mau berguna angkat tangan dulu. Jangan langsung cepet-cepet turun, angkat tangan. Yang mau berguna hidupnya. Oke kamera udah tangkap nih semua? Oh malaikat sudah foto kalian, udah nyampe fotonya ada di surga sekarang. Udah pernah angkat tangan loh ya. Mau berguna ya buat Tuhan? Karena memang Tuhan akan pakai kita saudara. Pada hari-hari terakhir ini. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Dan kali itu dorongan saya bagi saudara adalah
kita harus mau dipakai sehingga hidup kita berguna. Ya. Nah saudara, minggu lalu saya bawa satu orang tim, dia adalah soundman dan ikut ibadah di Kosambi Baru. Di tengah ibadah orang datengin dia karena dia tuh hari-hari sebelumnya ada pekerjaan sound yang require dia harus berdiri sepanjang hari. Jadi kakinya tuh sakit. Datang ke gereja tuh sakit kakinya. Lalu di tengah ibadah dia gak duduk bareng saya. Jadi dia ditanya, dia pikir ya jemaat umum gitu. Ditanya sama pekerja, Bapak mau didoakan gitu. Ada yang mau didoakan? Bilang, iya kaki saya sakit katanya. Oke, lalu pengerja Kosambi Baru, GPI Daan Mogot. Doakannya dalam nama Yesus. Kenapa saya tahu? Karena abis itu saya ajak makan kan. Lalu dia cerita. Jadi waktu dia cerita, iya saya didoakan pastor katanya. Oke, lalu gimana? Dia gerakin kaki depan saya. Udah nih, udah sembuh kakinya. Aku bangganya luar biasa. Ya, saya mau cerita sama Pak Alex, it's good. Karena ini sudah hampir 3 bulan jalan ya. Pengerja-pengerja mendoakan. Dan saudara semakin kita aktivasi. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan mengkonfirmasi pekerjaan pelayanan saudara dengan tanda-tanda heran yang menyertainya. Kalau saudara tidak bergerak, saudara gak akan lihat pernyataan kuasa Tuhan. Saudara perlu bergerak di masyarakat, kemudian pernyataan-pernyataan Tuhan itu akan saudara alami. Jadi kita harus bilang sama diri kita, udahlah saya selama ini dengar orang cerita. Sekarang Tuhan, aku mau dong punya ceritaku sendiri. Aku mau punya pengalamanku sendiri. Bahwa aku sebagai orang percaya juga melihat tanda-tanda heran menyertai kesaksianku. Menyertai pelayananku di masyarakat. Amin, saudara rindu melihat itu? Ya. Saya melatih jemaat juga dan mereka terlibat melakukan. Nanti saya ceritakan buat saudara itu memang banyak yang konyol-konyol juga. Karena ya gak apa-apa lah. Learning is messy katanya. Kalau bahasa Inggris bilang gitu ya, sadap ya. Learning is messy. Belajar itu memang berantakan. Ya, anak-anak kita coba lihat anak-anak saudara. Itu masih TK-TK itu. Suka nulis toh? Di mana nulisnya? Nah itulah udah berapa kali saudara ganti cat tembok. Ya, dia nulis di situ, di horden, di sofa, semua ada tulisan tangannya. Tapi kan dia belajar nulis, saudara. Saudara kan gak langsung tepak tangannya. Kenapa nulis? Ya kita seneng aja anaknya belajar nulis. Nanti kalau dia udah masuk sekolah SD, tulisannya makin lama makin bagus. Tapi sebelumnya kan memang agak berantakan dia nulis, bener gak? Waduh, nanti kadang-kadang yang dia tulis bukan cuma di tembok. Muka adeknya dicat sama dia. Woi, kanvasnya muka adeknya jadi comel hitam-hitam gitu. Ya, tapi it's okay lah. Learning is messy. Temen saya plesetin, and messy is learning. Saya bilang beda bro. Kalau Messi itu pemain sepak bola, dia belajar apaan? Aduh, memang di bawah urapan ada sukacita ya saudara ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama, kita belajar ya. The Church on Mission, gereja yang bermisi. Kita lihat teks pertama-tama Yohanes 20 ayat 21. Baca bersama ya, 3, 2, 1. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, mari kita terima firman Tuhan ini secara personal bagi kita. Sekarang aku mengutus kamu. Saudara, seringkali waktu kita bicara mengenai pengutusan, orang-orang berpikir ya yang diutus tuh ya orang-orang kayak gembala gitu ya. Orang-orang yang belakang mimbar, ya itulah mungkin tuh orang-orang utusan. Atau ya ini semua yang ada di mimbar ini, nah ini semua orang utusan Tuhan. Tapi aku ini siapa? Ya kan suka begitu kan? Aku kan pedagang. Aku kan adalah pekerja pabrik. Aku kan adalah guru sekolah. Atau aku adalah mahasiswa di kampus. Jadi kita udah pilah-pilah gitu loh. Bahwa orang utusan tuh yang model-modelnya kayak begini. Kalau model kayak aku ya siapa aku ini. Ya. Hati-hati saudara kalau bilang siapa aku ini, nanti Bapak Gembala Senior itu, Bapak Pendeta Niko itu akan nyanyi buat saudara. Karena dia ada lagunya itu. Siapakah aku ini? Nah itu. Jadi kalau kau nanya siapakah aku ini, nyanyi lagu itu. Jadi biji matamu. Mau kurang apa saudara kalau udah jadi biji matanya Tuhan? Ya firman Tuhan bilang kalau mau colok-colok biji matanya Tuhan, Tuhan yang langsung bangkit kok membela. Ya kan? Jadi kalau orang sudah siapa? Mi, siapa aku ini? Gitu.
Dia bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Loh kok gitu? Karena kita lihat model kita nih kayak nggak pantas saya nih orang utusan. Itu saudara masalah identitas ini kita mesti perbaiki ya once and for all. Bahwa Tuhan berkenan, Tuhan bersedia memakai orang-orang seperti kita. Dengan segala kekurangan-kekurangannya. Tapi juga bahwa ada gambar Allah di dalam diri saudara. Anda diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dengan putranya. Jadi saudara, Anda ditebus oleh darah Yesus. Dan tidak sampai di situ saja. Karena ternyata setelah Anda ditebus dengan darah Yesus, Tuhan berkenan untuk memakai kehidupan Allah untuk memuliakan namanya. Jadi jangan lagi bilang siapakah aku ini ya. Atau ini aku Tuhan utuslah suamiku. Ini aku Tuhan utuslah istriku. Enggak ada kayak gitu. Inilah aku Tuhan utus gembalaku. Kalau berani bilang ini aku Tuhan utuslah. Udah ngomong tadi ya. Itu juga udah direkam suaranya. Hati-hati udah angkat tangan. Udah ngomong. Amin saya bilang saudara ya. Jadi aku mengutus kamu. Ini hanya ada dua pihak. Yaitu pihak pengutus, yaitu aku, A huruf besar. Dan pihak yang diutus, yaitu kamu, K huruf kecil. Hanya ada dua pihak di sini. Saudara memang kadang-kadang Tuhan pakai mulut orang. Tuhan pakai bejananya yang lain untuk mengajak saudara, melayani saudara, menuntun, melatih, mentraining saudara. Tuhan pakai orang. Tapi sebetulnya di balik itu semua adalah Tuhan sendiri. Yang berperkara dengan saudara. Dan ingin melibatkan saudara. Untuk bermitra dengan dirinya. Untuk suatu pekerjaan yang mulia. Betapa kehormatan. What a privilege. Untuk bergandengan tangan. Berpartner dengan Allah sendiri. Itu senior partner kita by the way. Dalam pekerjaan ini. You have a senior partner. Siapa partner seniornya? Tuhan. Kurang apa saudara? You mau kongsi senior partnernya adalah Tuhan. Saudara kayaknya agak geger-geger ya. Saudara agak bengong-bengong loh. Udah makan belum sih tadi? Kayak agak terlalu besar ini statement ini. Kayak terlalu mau ditelan tuh kayak gak keserak gitu loh. Kenapa sih wajahnya kayak begitu? Betul. Di dalam pekerjaan pengutusan, senior partner kita adalah Tuhan. Perkongsianmu itu kongsinya sama siapa? Tuhan. Duh kayak saudara punya saham gede aja sih. Bener loh. Emang Bapak punya apa sahamnya? Saudara hanya memberi diri. Itu loh dengan Tuhan itu kita hanya sekedar memberi. Makanya katanya inilah aku. Ya memang aku tuh isinya apa? Kau ini isinya apa memangnya? Ya, tapi Tuhan tertarik tuh, Tuhan mau tuh. Dalam khotbah-khotbah saya yang lain saya suka bilang dia adalah pemulung agung. Saya tahu pemulung gak? Pemulung tuh kerjanya ngapain sih? Mungutin apa? Barang bekas kan? Nah kalau barang bekas dikumpulin gak tahu diapain sama dia. Di refurbish mungkin di remodel, diperbaiki, dicuci dengan harapan masih ada gunanya kan? Ya kan begitu kan itu kerjanya pemulung. Ya kan? Kadang-kadang juga dia lihat-lihat ini apa sih yang bisa dipakai ya. Sekarang saya tanya, kalau pemulung mungut barang, ya kira-kira barang itu entah diutak-utik diperbaiki, mungkin gak harga barang itu kalau dijual lebih mahal dari harga beli barang barunya? Mungkin gak? Gak mungkin ya. Tapi beda nih sama pemulung agung. Karena dengan pemulung agung, barang rusak model kita, dijamah sama tangannya yang berlubang paku itu. Oh glory, glory. Dijamah dengan tangan yang berlubang paku, darahnya membasuh kita, right? Nilai kita lebih mahal dari sebelumnya. Kenapa? Karena darah Yesus yang bayar kita. Itu saudara. Kemuliaan yang luar biasa itu kita mesti pahami. Kalau kita ada perkara identitas. Kalau kita seringkali bilang, siapa? Siapa? Kamu. Aku. Jadi kalau hamba Tuhan berkata, siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Langsung deh orang tuh rasa. Langsung matanya. Lalu kita nunduk, semoga aku gak dilihat, semoga aku gak dilihat. Jangan lihat, lalukan aku Tuhan, lalukan, jangan dilihat. Langsung begitu. Karena kita merasa apa yang aku bisa bawa. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan melihat kita. Ditumpukan sampah, ditumpukan lumpur dosa. Yesus berkata, yang itu, aku mau yang itu. Kamu, aku mau kamu. Aku mau kamu.
Aku mau kamu. Terus dia bilang, hah, orang kayak aku? Yes. Dan dia bayar kita dengan darahnya yang mahal. Setiap tetes darahnya untuk membayar kita lunas, menebus kita. Jadi saudara, mengenai pengutusan ini hanya ada dua belah pihak. Pihak Tuhan dan kita. Sehingga jawaban kita itu adalah pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Waktu saya berusia 16 tahun, saya mengalami Tuhan lahir baru. Satu kali saudara, saya ikut ibadah di Gedung Jakarta Design Center, lantai 6, ruangan Lotus. Jam 1 siang ada ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Dalam khotbahnya, beliau khotbah mengenai bagaimana Tuhan mau pakai kehidupan anak-anak muda. At the end of the preaching, beliau tanya, siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Saya nggak tahu orang lain. Tapi waktu saya dengar itu kata-kata, it is as if seakan-akan Tuhan lagi ngomong sama saya langsung. Aku maju ke depan. Saya nggak tahu di depan belum ada orang. Evelyn maju ke depan. Saya bilang, ini aku Tuhan. Umurnya masih SMA kelas 2. Saya kenapa masih ingat? Karena ada catatannya. Saya tulis di Alkitab saya. Masih ada Alkitabnya di rumah. Itu tahun 90-an. Saya maju ke depan. Lalu didoakan saya tumbang. Sederhana aja. Tapi saudara, ternyata maju altar call yang sesederhana itu, siapa sih yang peduli sama anak SMA? Emang anak SMA bisa bikin apa saudara? Gak punya duit lah. Gak ada duitnya. Apa yang saya bisa tawarkan kepada Tuhan Allah yang besar, pemilik langit dan bumi ini? Apa modalku? Mau ikutan apa? Saya share-nya mau berapa dalam perkongsian itu? Apa? Gak ada. Anak SMA. Uang jajannya saya tabung-tabung supaya bisa ada ongkos buat ke gereja. Tapi Tuhan tidak main-main sama hidup orang yang dipersembahkan ke tangannya. Itu luar biasa. Persembahan hidupku yang sederhana di Gedung Jakarta Design Center. Waktu saya usia belasan tahun, itu disambar sama Tuhan. Tuhan ambil. Tidak pernah saya tahu. Gak lama setelah itu saya menjadi penterjemah. Gak lama setelah itu saya keliling Indonesia. Jadi saya mulai menterjemahkan usia 18 tahun. 18 years. Sedesperate itu Tuhan butuh pekerja-pekerja di ladangnya. Jadi saudara jangan suka tunda-tunda sama Tuhan. Jangan suka bilang, ini aku Tuhan utuslah dia. Ini aku Tuhan utus dia. Semua orang Anda majukan. Kamu aja, kamu. Kenapa saudara gak bilang hari ini, Tuhan ini aku. Kalau kau bisa pakai orang model gini, ya silahkanlah Tuhan pakai. Udah gitu aja. Nanti Anda akan terkesima melihat bahwa ternyata persembahan hidup yang sederhana itu Tuhan nanti yang isi. Jadi emang kita gak bisa bawa-bawa apa-apa buat Tuhan. Kayak dia kekurangan apa aja saudara, gak ada lah. Yang Tuhan perlukan adalah your availability, not ability. Yang Tuhan butuhkan adalah ketersediaan saudara. Di mana saudara berkata, aku bersedia. Ini aku Tuhan. Dengan segala bobroknya, rusaknya, jeleknya, aduh segala rupa lah. Ini aku Tuhan. Kalau kau bisa pakai rongsokan model begini, ya sok atau silakan. Nanti saudara akan kagum. Dari titik itu, tangan Tuhan yang berlobang. Karena dia bengkelnya dia. Dia itu apa sih, mekanik ya? Itu dia tukang-tukang itu dia tuh. Tukang yang agung tuh. Ntar saudara dipretelin, dirapiin, dilem, disolder. Saudara tiba-tiba kemudian menemukan dirimu ada di jalan raya bisa ngebut. Bukan mobil ya, hati-hati. Saya tidak menyarankan ngebut saudara. Tolong jangan langsung dicatat seperti itu. Maksudnya saudara kemudian temukan dirimu berfungsi. Mewartakan kemuliaan Allah. Ya, aku mengutus kamu. Jadi hanya dua belah pihak. Di tengah-tengah Tuhan bisa pakai, ya kayak saya. Tuhan pakai Pak Gilbert punya suara. Ya, itu 33 atau 34 tahun yang lalu ya. Saudara-saudara, hari ini tahu gak, saya menggembalakan jemaat. Saya pakai ruang ibadah di Gedung Jakarta
Design Center lantai 6. Cuma Tuhan yang bisa model-model kayak begitu tuh, cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Itu bikin saya selalu geleng-geleng kepala. Kok bisa? Ajaib benar anugerah. Amazing grace. Amin saudara-saudara. Ya. Nah jadi ini saya mau garis bawahi di bagian ini. Saya nggak tahu berapa banyak saudara di ruang ini yang Tuhan sudah ketuk hatinya. Dan saudara berkata tarsok, tahu tarsok? Sebentar, besok. Sebentar, besok. Jangan tunggu sampai sudah ada selang-selang oksigen. No. Jangan tunggu sampai udah di rumah duka. Kalau rumah duka mah udah kasep saudara ya. Udah kasep itu. Dan seringkali di rumah duka orang nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan buat yang datang ke rumah duka kan. Tapi buat yang udah dalam peti, sudah berlalu dia. Nah saudara jangan nyanyi kayak begitu di rumah duka. Sekarang while you are here. Kalau kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena kita tidak pernah tahu besok terjadi apa. Minggu ini akan terjadi apa. Kalau saudara dengar suaranya hari ini, Tuhan berbicara kepada saudara. Selama ini saudara tunda, saudara katakan no more, aku gak akan tunda lagi. God silahkan, Tuhan bisa pakai hidup saya, utuslah aku. Nah bicara mengenai pengutusan ini emang kemana sih kita ini emang mau kemana diutusnya saudara. Ya. Sebelum itu kita lihat catatan ini. Bicara mengenai pengutusan itu membuat gereja ya tidak lagi sebagai destinasi. Tetapi sebagai launching pad. Tempat launching. Tempat pengutusan saudara. Sehingga tidak berhenti tugasnya gereja hanya sekedar orang sudah datang beribadah. Lalu kita bilang scoring point gue bagus nih. Ya, KPI-nya bagus nih. Kalau sudah orang datang ke gereja atau bahkan jemaat yang berkata, nih teman saya ini udah lama gak gereja, ini nakal-nakal nih. Lalu saudara berupaya untuk ajak mereka ke gereja. Udah nyampe gereja kayak kita udah scoring goal gitu loh. Kayak orang main basket udah masuk di keranjang bolanya, bet gitu. Nah scoring 1-0. Saudara gak berhenti loh sampai di situ loh saudara. Karena pada kenyataannya orang yang datang turut beribadah. Orang tuh sampai mau menanggapi undangan saudara mau datang ibadah. Kenapa sih? Karena dia ada kebutuhan saudara. Benar gak? Entah dia sakit, entah dia ada masalah keuangan, masalah rumah tangga kah, masalah sama anak. Tapi itu memang kenyataan. Karena Yesus sendiri bilang hanya orang sakit yang membutuhkan tabib penyembuh. Coba teman saudara tuh yang hidupnya masih baik-baik aja tuh. Yang gak butuh pinjaman duit dari saudara. Yang gak butuh ditraktir. Ya. Yang bisa liburan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali per semester, per kuartal ke luar negeri. Saudara coba ajakin mau ibadah. Ngapain sih lo kayak gitu hari Minggu mau ikut-ikut aja lo gereja melulu lo. Saudara ditolak gak? Tolaklah kalau hidup dia rasa baik-baik. Tapi coba tuh yang lagi ada masalah sama suaminya. Coba tuh lagi yang masalah baru ada keluar diagnosa dokter. Penyakit yang dialami oleh ibu ini penyakit yang rare. Hanya sedikit presentasinya dari seluruh dunia. Kira-kira saudara ajak ke gereja. Datang dia langsung. Ibadah mulai jam 10 dia dari jam 9 udah nongkrong. Mana lu kok gak jemput-jemput gue udah siap nih mau datang ke gereja nih. Mana gak? Karena rare disease. Jadi saudara pada kenyataannya orang yang mau datang ikut beribadah atau datang cari Tuhan. Itu karena dia butuh pertolongan Tuhan. Nah saudara, sehingga pada saat kita masuk di gereja memang perlu ada layanan kesembuhan. Ada pemulihan. Ya, seperti bengkel, betul gak? Ya, kita layani. Dan di sini kan ada Adulam Healing Camp ya. Dimana memang ada pelayanan. Jadi healing camp itu bukan hanya untuk kesembuhan fisik. Saudara kalau mau berobat fisik bisa aja didoain di sini. Saudara ke rumah sakit juga boleh gitu loh, silahkan aja. Tapi ada luka-luka yang gak kelihatan secara fisik. Itu yang parah saudara. Ya. Ada orang lukanya gak kelihatan. Dia masih pakai high heel, pakai gincu. Skincare dari Korea. Tapi di dalamnya udah retak 1000. Pecah-pecah dia punya hati. Nah yang kayak gitu kan gak kelihatan dong, bener gak? Rambutnya masih bagus, warnanya ganti-ganti terus tiap bulan. Bulu mata dipanjangin, alis ditotok. Ya gak tau lah. Saya hampir mau bilang alis dicetok, bukannya yang dicetok, dicetok bukannya rambut ya, nggak ada alis dicetok. Saudara, ya kan kalau kita lihat, dia sih nggak ada kekurangan apa-apa. Jangan salah saudara,
Sekarang ada orang mengalami luka itu enggak di fisik, di dalam batin. Nah, gereja ini punya pelayanannya untuk itu. Lalu dilayani kesembuhan di luka batin, saudara. Jadi memang perlu ada penanganan itu di awal. Tapi itu pun tidak berhenti sampai di situ. Karena orang kalau sudah sembuh, Anda siap dilatih dong mestinya. Amin. Sudah dilatih dengan suatu tindakan kedisiplinan. Disiplin saudara akan dibangun. Mengikut Tuhan akan kemudian menumbuh kembangkan komitmen dan disiplin Anda. Makanya ilustrasi yang dipakai di Alkitab itu seperti pelari. Seperti petani. Itu kan semua adalah hidup-hidup yang disiplin dan berdedikasi. Betul kan? Gak ada orang jadi pelari yang ya hari ini gue mau lari tapi ya besok apa boleh buat, gue pengen tidur dulu. Kayak gitu mau maraton patah tulangmu nanti. Baru juga 100 meter patah tulangnya. Gak bisa saudara, itu mesti latihan kalau mau ikut maraton, bener gak? Gak bisa kan saudara bercita-cita gak pernah olahraga, gak pernah apa. Terus saudara lihat postingan scrolling, keren juga orang kalau maraton ya. Sepatunya keren-keren loh, bajunya keren-keren. Lalu saudara dong. Gak tahu beli di mall mana, beli sepatu, berkisar. Lalu besok mau ikut pertandingan maraton. Saya bilang jangan dicoba ya dek. Patah-patah nanti tulangnya. Itu ada persiapan, endurance-nya mesti dibangun. Gak cuma karena kepingin mau ikut tanding, saudara. Benar gak? Jadi artinya setelah kita sembuh, pulih, saudara perlu beli diri untuk masuk dalam kedisiplinan yang membangun konsistensi Anda untuk kemudian dilatih sebagai murid. Yang mengerti katakan amin. Ya. Lalu kalau udah dilatih jadi murid ngapain? Ya ujungnya karena mau diutus. Nah di sini kan banyak orang korslet. Demennya ikut pelatihan kan. Demen banget tuh pelatihan tuh. Oh ada seminar ini. Ikut pak, saya ikut pak. Gitu kan. Oh ada ini, saya mau. Itu namanya FOMO saudara. Fear of missing out. Apa aja agenda ngikut. Sok atuh. Kalau saudara sudah dilatih, ingat tujuannya di ujung apa? Utusan. Saudara perlu bisa terampil untuk diutus di masyarakat. Karena ada dunia di luar sana yang membutuhkan pemberitaan kabar baik. Ada dunia di luar sana yang membutuhkan kuasa Allah. Kalau bukan saudara, kita lagi nunggu siapa di luar sana. Jadi Anda masing-masing akan di-launching. Kalau launching itu kok kayak roket gitu ya. Wah, jadi ini kayak itu Pak. Tempat launchingnya gitu. Saudara akan di-launching. Atau mau pakai berita apa? Kalau nggak launching, saudara agak ngeri-ngeri kalau launching ya. Rilis, saudara kayak dirilis. Saudara kayak mau dirilis ke masyarakat. Lebih senang mana? Launching atau rilis? Apa? Lebih suka apa? Saudara mau dirilis atau di-launching? Kalau yang suka roket-roket, saudara akan di-launching. Berat gitu kan. Kalau dirilis itu kan, ya nggak usah kayak gitu. Tekanannya jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang, pelan-pelan. Rilis. Tapi yang pasti kebutuhan akan Anda, pekerja-pekerja Tuhan itu, there is a high demand. So lihat di masyarakat kita kawin cerai. Ada yang mengikuti berita? Ada perceraian baru-baru ini artis ya. Jangan sebut namanya, saudara kok langsung begitu langsung mau scrolling siapa yang lagi cerai ya. Kok langsung mau buka handphone gitu loh. Kan gak usah kayak begitulah ya. Saudara-saudara, tingkat perceraian tinggi. Ada kasus bunuh diri. Saya baru ngobrol tadi. Ada kasus bunuh diri. Ada anak muda mati bunuh diri saudara. Namanya Timothy. Waktu kami ngobrol tadi. Makanya saya diberkati itu dengan ibadah pagi tadi. There's a lot of things yang Tuhan buat ya. Yang kemudian membuat puzzle-puzzle tuh saling connect loh. Saya udah baca berita itu. But until the stirring happened this morning. Baru saya make sense. Baru kita bisa bercerita tadi. Saya udah baca berita itu and nothing happened to me. Aduh saya bertobat tadi di depan. Namanya Timothy saudara. Tadi sementara saya duduk di bawah ngobrol. Saya bilang, ya aduh baru masuk akal saya. Namanya Timothy. Sudah tahu di Alkitab juga ada nama Timotius. Dan Timotius itu dimuridkan oleh Rasul Paulus lalu diutus menjadi gembala di kota metropolitan yang namanya Efesus. Di mana ada kuil Dewi Artemis di situ. Itu kuil yang dipuja-puji oleh pemuja-pemuja dari seluruh Asia datang ke Efesus buat nyembah di situ. Di kota itu
Paulus tempatkan Timotius yang masih muda. Dia dimuridkan kurang lebih 15 tahun. Kemarin saya duduk di kelas teologi, itu kurang lebih 15 tahun dimuridkan. Timotius itu. Sebelum dia diasuh, dimuridkan oleh Paulus, dia dididik firman Tuhan oleh nenek dan ibunya sendiri. 2 generasi, 2 lapis. Generasi oma dan generasi mama memuridkan this third generation. Setelah itu tongkat pemuritan beralih dari pemuritan di dalam ruang kelas keluarga menjadi kemudian pemuritan oleh seorang hamba Tuhan. Setelah itu dia ditempatkan, diutus di Efesus. Namanya Timotius. Aduh, baru tadi pagi waktu kita ngobrol, gong di saya. Akankah generasi ini kehilangan Timotiusnya? Timothy-nya. Karena 2 generasi di atas terlalu sibuk dan tidak bersedia menjadi orang utusan Tuhan. Apakah kita akan kehilangan Timothy kita? Karena kita gagal paham identitas diri. Karena kita selalu menunda-nunda dan berkata bukan saya, dia saja, bukan saya, dia saja. Terlalu sibuk, banyak urusan. Tuhan, saya kayaknya gak bisa diutus sekarang, saya gak siap sekarang. Utus yang lain saja. Saudara, kita diutus Tuhan ke dalam keluarga kita. Oma-oma, opa-opa, Anda generasi sepuh senior. Anda masih bisa berfungsi. Di rumah, kerjasama sama anak mantu, kerjasama sama anak Anda untuk bisa mewariskan iman kepada generasi ketiga. Kalau tidak, saudara, ada kematian rohani di generasi ketiga kita. Mungkin tidak bunuh diri, tapi mati rohaninya. Itu juga ladang misi kita. Kampus-kampus, sekolah-sekolah, tempat saudara berdagang, toko-toko saudara. Itu adalah ladang misimu. Kita jangan pikir ladang misi di ujung-ujung mana saudara. Tempat-tempat itu membutuhkan Anda. There is a high demand. Sekarang problemnya, apakah gereja mensuplai kebutuhan yang sedang tinggi-tingginya di masyarakat itu? Kota ini membutuhkan saudara. Saya katakan sekali lagi, kota ini membutuhkan saudara. Apakah kita akan berpangku tangan? Apakah kita hanya akan sekedar jadi penikmat khotbah? Nah, ini aku Tuhan, utus aku di kota ini. Amin saudara. The mandate mandatnya adalah amanat agung. Dan dalam amanat agung dikatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Tuhan gak perintahkan datang. Tuhan perintahkan pergi. Kalau datang tuh apa? Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Orang letih lesu disuruh datang, saudara. Saudara, kita jangan salah-salah pakai ayat ya. Jadi kalau bilang datang itu adalah untuk yang letih, lesu, berbeban berat. Itu yang hidup segan, mati juga gak mau. Itu suruh datang tuh. Memang, kenapa? Akan dipulihkan. Tapi setelah dipulihkan, maka kalimatnya adalah pergilah. Nah sekarang saudara coba pilih. Kau lebih cocok yang mana? Datang atau pergi? Ini kayaknya udah 50-50 di ruangan ini ya. Mana golongan yang datang mau saya suruh angkat tangan gak? Karena saudara kalau golongan yang datang, saudara jangan pulang dulu. Nanti didoain di sini biar nanti minggu depan bisa pergi gitu loh. Masa 10 tahun datang ke gereja selalu datang. Lu kapan sembuhnya bu? Kayak udah datang melulu 5 tahun nih. Kapan perginya? Saya mau bilang ya. Kalau ada luka-luka, ada sakit, ada gak enak di batin, jangan dipiara yang kayak gitu. Siapa orang mau sakit terus-menerus, benar gak sih saudara? Orang sakit mau sembuh. Kalau orang sakit gak mau sembuh, aduh tagihan rumah sakit mahal saudara. Saya kasih analogi aja begitu, benar gak? Tuh ICU per hari berapa? Jangankan gitu, ruangan kamar biasa tuh argo jalan terus saudara. Sama, kalau kita jadi orang Kristen sakit melulu. Luka batin, ceritanya sama aja sama. Ini golongan yang datang nih. Tanya, lu udah habis berapa? Udah berapa lu habis? Saudara bukan hanya uang ya, uang tuh bisa dicari. Saya bilang, yang kita waste, yang kita sia-siakan adalah hari-hari. Karena itu gak berulang. Waktu yang terbuang itu gak berulang. Makanya saya bilang tagihannya tinggi atau bayarannya tinggi kalau saudara akan sakit hati terus menerus karena kau sia-siakan waktu. Alkitab menasihati kita.
Ada lagunya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijak. Kenapa mesti bijaksana? Alkitab berkata, sebab hari-hari itu jahat. Coba. Kalau nggak sembuh-sembuh 5 tahun, 10 tahun, terus aja puterannya kayak kaset rusak. Sakit hati, sakit hati. Pindah gereja tetap sakit hati. Bukan salah gereja yang dipindahin juga saudara, emang sakit hatinya ada di dalam. Ya orang kalau sakit kan dia mau pindah rumah sakit aja kan emang ada di dalam, benar nggak? Kok gue di rumah sakit ini diagnosanya sakit jantung, terus dia pindah rumah sakit. Di rumah sakit kok sakit jantung juga ya, tuh pindah lagi rumah sakit. Oh di Jakarta nih salah nih dokternya. Lalu dia check up ke Singapura dong. Sakit apa? Jantung bu. Ini juga rumah sakit gila nih, dia pindah ke Pineng. Coba sakit apa? Jantung bu. Kenapa semua rumah sakit di Asia? Mungkin kalau I check up di Kanada, di Amerika. Saudara, bukan rumah sakit yang salah. Kamu emang sakit di dalamnya. Mau pindah gereja 10 kali ya kalau memang kamu belum sembuh ya di mana-mana juga ketemunya sakit saudara. Jangan kita bilang nih gereja gak bener nih bikin gue sakit aja. Loh. Come on Bapak Ibu, kita perlu sembuh. Karena kalau tidak bayarannya mahal. Kita sedang menyia-nyiakan waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita perlu mau sembuh. Dan waktu kita sembuh, beri dirimu untuk dilatih. Karena setelah dilatih, Anda kemudian akan diutus bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya minta 5 menit ya. Saya kasih ini yang terakhir. Saudara, Alkitab tadi berkata bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan semua bangsa. Nah, there is something yang Tuhan sedang kerjakan di GBI dan Mowat. Dan saya mau katakan ini kepada saudara. Taruh ini dalam pikiranmu. Begitu kita embrace the concept. Konsep bahwa kita adalah orang utusan. Maka scope daripada pengutusan itu sifatnya adalah ke bangsa-bangsa. Atau international. Atau all nation. Ya. Ini kelihatannya adalah ide yang jauh. Tapi saya mau bilang. Makin kesini. Ini akan sangat doable. Kenapa? Saudara, kalau saudara pakai handphone saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, maka apa yang Anda posting di medsos itu tidak hanya akan dibaca oleh orang Indonesia di Jakarta yang mengerti katakan faham. Orang-orang Indonesia yang punya account saudara, entah dimanapun dia tinggal, itu akan bisa baca tulisan saudara, betul nggak? Bahkan keluargamu, temenmu yang udah pindah di luar negeri bisa baca tulisan saudara. Jadi kalau saya bilang all nation, makin ke sini, ini udah bukan konsep yang jauh. Kita udah hidupin sehari-hari kok, bener gak? Orang anak-anak kita di sini dipengaruhi sama drama Korea, emang yang main drama tinggal sama dia kan enggak juga. Itu di Korea loh, kenal juga enggak kok. Tapi bisa mendampaki Anda kan? Kenapa gak kita putar ceritanya? Anda mendampaki orang Korea. Anda mendampaki orang Jepang. Anda mendampaki orang Singapura, orang Malaysia, orang Australia. Dengan kehidupan Anda di dalam Tuhan di sini. Itu bahkan kita gak perlu beli tiket pergi ke luar negeri jadi misionaris saudara. Here from this place. Anda bisa menyentuh tempat-tempat yang jauh. Saya kalau adakan pertemuan wanita, sekarang saya pindahin ke Zoom. Kenapa? Ada diaspora Indonesia di Wyoming. Ada diaspora Indonesia di New Jersey. Ada diaspora Indonesia di Texas. Di California. Ada diaspora Indonesia di Singapura. Mereka hadir di pertemuan wanita yang saya adakan di Zoom. Dan saya sedang memperlengkapi mereka supaya mereka bergerak di negara-negara lain sebagai utusan Tuhan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi untuk melihat bola dunia yang segede-gede gaban ini sangat-sangat doable. Saya mau tanya berapa yang saudara punya saudara, anggota keluarga, teman yang ada di luar negeri? Angkat tangan. Kenapa cuma 3 yang lain? Saudaranya di mana? Kampungnya di mana nih? Apa saudara mengerti bahasaku? Sekali lagi, jajal nih sekali lagi. Berapa banyak di antara saudara yang punya keluarga, teman, keluarga atau teman nih udah deketnya di luar negeri? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, ayo mau lihat nih tinggi-tinggi. Tuh kan banyak. Yang di Asia, lingkungan Asia, di Asia angkat tangan. Ada Asia ya? Oke. Amerika, angkat tangan. Amerika, Kanada tuh ya. Oke, Australia, ini benua sedekat nih. Australia ada. Coba lihat itu. GBI dan Mogot, are you ready? Ini anggota-anggota keluarga yang ada di lingkungan Asia,
Amerika, Kanada, Australia. Can you touch them with the love of God? Dari tempat ini, Anda pakai medium-medium yang tersedia. Karena Allah memanggil kita untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dari tempat ini, nggak usah pakai beli tiket saudara. Anda bawa saksi, Anda bawa kesaksian dan cerita Anda. Dan bagikan itu kepada saudara-saudara dan kawan-kawanmu yang ada di negara-negara asing. Dan berdoa supaya mereka disentuh oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan, lahir baru, perjumpaan dengan Allah di negara-negara asing itu. Dan Tuhan juga bisa pakai hidup mereka di negara-negara itu. Hanya butuh visi yang melihat sebagaimana Tuhan melihat. Saya mau mengelevasi saudara untuk punya wawasan luas untuk misi kerajaan Allah. Apa yang sudah dimulai secara sederhana dengan pengerja-pengerja sign and wonders mendoakan jemaat. Ayo naikkan itu pada skala yang lebih besar. Anda diberkati dengan pengerja mendoakan saudara? Bayangkan kalau Anda saling mendoakan. Bayangkan kalau Anda mendoakan orang di rumah, di tempat kerja. Bayangkan Anda mendoakan, Anda kontak keluarga Anda yang ada di luar negeri, teman-teman yang ada di negara. Anda berdoa bagi mereka. Dan Tuhan itu tidak dibatasi ruangan dan waktu saudara. Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Dia tidak dibatasi dengan tembok. And as you pray, lawatan Allah terjadi lintas pulau, lintas benua. Come on, kita perlu punya wawasan ini. Sehingga matamu berbinar-binar. Dan saudara akan bilang dan ngaca bilang, Tuhan mau pakai yang kayak gitu, orang kayak gini. Yes. Get ready saudara. Dan saya rindu gak ada yang kelewatan, gak ada yang tertinggal. Jadi kalau saya tanya, siapa yang rindu dipakai Tuhan seperti itu? Angkat tangan. Haleluya. What a privilege untuk bisa bermitra dengan Tuhan Allah yang maha besar. Siapkan dirimu karena ini adalah hari-hari lawatan Tuhan. Yesus belum datang kembali karena dia bermurah hati untuk kita. Ini kesempatan kita berkarya. Tugasnya masih banyak. Saudara punya keluarga yang belum kenal Tuhan? Ada? Teman yang belum kenal Tuhan? Siapa yang punya keluarga atau teman yang belum kenal Tuhan? Angkat tangan. Kita bersyukur ya Tuhan Yesus belum datang kembali ya. Kalau sampai dia datang kembali kita dijemput, kita pisah alam sama mereka saudara. Gak ketemu lagi. Nah karena itu kita gak usah cari tahu lah kapan dia akan datang. Pasti dia akan datang kembali, kita gak tahu waktunya. Tapi kita gunakan waktu yang ada selagi masih bisa disebut hari ini. Kita berkarya bagi Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa ya. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur untuk sharing firman dengan anak-anak Tuhan di gereja ini. Bapak terima kasih. Ada hal yang baru yang Tuhan sedang buat di tengah-tengah GBI dan Mogot. Ada momentum yang sedang dibangun. Karena ada kegerakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Aku berdoa Tuhan, lawatan itu juga terjadi pada anak-anak Tuhan yang hadir pada ibadah ini. Mereka menangkap gelora itu di dalam batinnya. Bahwa Allah sedang bekerja. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Saudara-saudara saya mau tanya untuk mendoakan. Siapa di antara saudara tadi berkata, saya mau dipakai Tuhan, saya mau hidup saya berguna. Dan Tuhan pakai, saudara angkat tangan, saya mau doakan. Haleluya. Bapak Surgawi, Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Sebagaimana pada usia beliaku, aku mengangkat tangan dan memberi hidupku untuk dipakai Tuhan. Hamba berdoa. Tuhan Allah melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Dan Tuhan, mereka persembahkan hidup mereka untuk Tuhan pakai. Mari silakan. Kuasa-Mu menjamah dan memberkati. Sehingga mereka menemukan sendiri Tuhan sedang bekerja memakai hidup mereka. Pakai hidup yang dipersembahkan ini. Demi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba selesai berbicara, aku tahu Roh Kudus masih terus bekerja. Engkau menjamah dan
memakai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur Tuhan. Hamba ucap syukur. Haleluya. Amin.